Alhamdulillah, di siang hari ini kita bersama berkumpul di Hall Agung, salah seorang pembesar daripada orang-orang yang agung. Hall salah seorang tokoh besar dari Bani Alawi yang hijrah dari Hadramut, Yaman Selatan menuju bumi pertiwi Nusantara kita ini, khususnya Kalimantan Barat, khususnya di Kuburaya ini, yang mana visi dan misi beliau karena Allah, dengan Allah, untuk Allah dan bersama Allah, menegakkan agama dan syiar agamanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sahibul hal. Secara susunan nasab, beliau Al-Habib Al-Mujahid Al-Syarif Idrus Ibn Abdurrahman Ibn Ali Ibn Hasan sahib Araidah Ibn Alawi sahib Athibi Ibn Abdullah Maula Tagah Ibn Ahmad Ibn Husain Ibn Al-Imam Sultan Al-Mala wa Imam Al-Awliya wa Ghathi Al-Akabiri Syamsi Syumus wa Muhyin Nufus Abdullah bin Abi Bakar Al-Aidarus Ibn Abi Bakar As-Sakran Ibn Abdurrahman As-Segab Ibn Muhammad Maulad Dawileh Ibn Ali Maulad Dark Ibn Alawi Al-Ghayur Ibn Al-Ustadh Al-A'zam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad Ibn Ali Ibn Muhammad Sahib Merbat Ibn Ali Khaliq Gasam Ibn Alawi Ibn Muhammad Sahib Sum'ah Ibn Alawi Ibn Ubaidillah Ibn Al-Imam Ahmad Al-Muhajir Ilallah Bin Isa Ar-Rumi Ibn Muhammad Al-Nagib Ibn Ali Al-Uraidi Ibn Al-Imam Ja'far As-Sadiq Ibn Al-Imam Muhammad Al-Bagir Ibn Ali Zainal Abidin Ibn Sayyidina Hussein Ibn Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara susunan nasab, jelaslah bahwasanya sahibul hal yang kita hauli di siang hari ini salah seorang dari keluarga besar habaib Ahlul Bait Nabi, dari keluarga besar Ba'alawi atau Bani Alawi, yang mana sebagaimana kita tahu bahwasanya beliau sahibul hal di awal 1700-an Masehi berhijrahlah dari Hadramut, dan singkat cerita sampailah ke tanah Kalimantan ini, sampailah ke tanah Kubu ini, mendirikan kerajaan guna membentuk peradaban Islam, peradaban yang diridhai oleh Allah dan Rasulnya. Beliau Al-Habib Idrus Ibn Abdurrahman ketika mana berdakwah, beliau menjadikan kerajaan atau kesultanan sebagai media agar mempermudah langkah dan aktivitas dakwah beliau di dalam menyebarluaskan syiar agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di zaman tersebut negeri kita Indonesia belum terbentuk sebagai negeri yang republik. Kepemimpinan masih berbentuk monarki, kesultanan di sana sini, termasuk pula Kesultanan Kubu. Al-Habib Idrus bin Abdurrahman, beliau paham pasti dan mengetahui dengan yakin bahwasanya tidak akan mulus gerakan dakwah dan membentuk peradaban Islam yang diridhai Allah dan Rasul kecuali dengan mentaksis, mendirikan kesultanan kerajaan. Karena dengan kerajaan inilah syiar, dakwah, ilmu, agama akan bisa mudah disebarluaskan dan akan mudah untuk memproteksi daripada gangguan-gangguan penjajah yang tujuannya semata hanya karena duniawi yang sifatnya fana ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah hal yang sama-sama mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Salah seorang daripada pemuka Bani Alawi, Al-Imam Ali bin Abi Bakar As-Sakran, di salah satu mutiara nasihat beliau menyampaikan, "I'rif mabadiyaka wa maraji'aka tahda bihadaraki jam'ika wa majami'ika." Yang artinya beliau Al-Habib Ali bin Abi Bakar As-Sakran, adik daripada Al-Imam Abdullah bin Abi Bakar Al-Aidarus, beliau menyampaikan, "I'rif mabadiyaka wa maraji'aka." Wahai Alawi, wahai seorang berketurunan dari Bani Alawi, kenalilah, ketahuilah asal muasal
dirimu berada, dan kenalilah tempat kembalinya nasabmu. Tahdha bihadarati jam'ika wa majami'ik. Niscaya engkau seorang sayyid, seorang syarif akan meraih apa yang telah diraih daripada pemberian-pemberian Rabbani kepada perkumpulan-perkumpulan kakek moyangmu. Seorang alawi, seorang syarif yang mempunyai nasab mulia, tersambung dari alim kepada alim, wari' kepada wari', alim kepada ulama, alim kepada allamah, sudah sepantasnya meneladani jalan yang sudah dicontohkan kakek moyangnya. Al-Habib Idrus bin Abdurrahman, tidaklah beliau terkenal dan tersohor hanya karena jabatan sultan yang beliau angkat saja, namun syarafuhu, kemuliaan beliau, tingginya makam beliau dikarenakan keteladanan beliau kepada kakek moyangnya. Seorang yang alim, putra dari alim, cucu dari alim, kemudian buyut dari alim, terus bersambung hakadha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setidaknya kita yang mempunyai nasab tersambung kepada sahibul hal, meneladani walaupun cuma bisa sedikit, sehingga termasuk cucu-cucu yang diridhai dan disenangi keberadaannya oleh sahibul hal. Yang terakhir, seorang ulama besar yang bernama Imam Ahmad bin Sahal al-mulaqab bil Jahid Ats-Tsani, beliau pernah menyampaikan, ar-rijal thalathatun, laki-laki itu yang mempunyai garis nasab mulia terbagi tiga, sabiq, walahik, wa mahik. Seseorang yang mempunyai garis nasab mulia, keturunan asyraf, keturunan ahlul bait Nabi, begitupun pula keturunan ulama, keturunan kiai, keturunan allamah. Thalathatun, terbagi tiga tingkatan. Yang pertama kata beliau, sabiqun, seseorang yang mana melampaui daripada kakek moyangnya terdahulu, melampaui bapaknya sendiri dari segi keilmuan, melampaui kakeknya sendiri dari segi keilmuan, dakwah, dan serta hal yang berkaitan dengan syiar agama Islam. Kedudukan kedua, seorang cucu yang mempunyai nasab mulia, lahik, menyusul, ikut dengan apa yang dicontohkan datuk-datuknya, meskipun lambat di dalam menteladani kakek moyangnya. Dan yang terakhir, yang terburuk adalah manakala seseorang yang mempunyai nasab mulia namun posisinya mahikun, yaitu man yamhaku syarafa abaihi, yang mana dia sekedar bisa membanggakan, aku adalah keturunan raja, aku adalah keturunan alim ulama, aku keturunan wali, aku keturunan gutub, kakekku bisa sekian-sekian, dan keramat-keramat kakeknya disebut. Sedangkan dia ketika mana ditanya apa saja hal yang membatalkan wudu, maka mulutnya pun tertutup rapat, tidak mampu menjawabnya. Ini mahik, seseorang yang keberadaannya di tengah anak cucu yang lain sekedar membinasakan kemuliaan yang sudah disebarluaskan dan ditanam oleh kakeknya. Mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan, diberikan ampunan dengan hadirnya kita di hal yang agung dan mulia ini.